Apakah penuaan benar-benar sebuah akhir yang tak terelakkan? Ataukah itu adalah sebuah proses perangkat lunak yang berjalan di dalam diri kita, yang secara biologis dapat diintervensi dan diubah? Mungkinkah suatu hari nanti umur manusia bukan lagi 80 atau 90 tahun, melainkan 150 atau bahkan 200 tahun? Dan mari kita ajukan pertanyaan terbesar. Jika penyebab utama kematian bukanlah penyakit dari luar, melainkan program yang dikodekan langsung di dalam sel kita, dapatkah program itu ditulis ulang seperti komputer? Pencarian legendaris yang telah dikejar oleh para raja, alkemis, dan miliarder selama berabad-abad, kini berubah menjadi sains yang nyata di laboratorium bioteknologi raksasa. Jadi, mungkinkah legenda ini benar-benar terwujud? Apakah keabadian genetik benar-benar mungkin? Hari ini, kita melihat lebih dekat pada batas-batas usia manusia, titik puncak biologi, dan ide untuk mengalahkan kematian. Sebelum mulai membahas topik besar ini, kita perlu memperjelas konsep besar yang ada di atas meja. Apa yang kita maksud dengan keabadian genetik? Kita tidak sedang membicarakan keabadian vampir yang tidak pernah mati, tahan peluru, dan hidup sampai akhir alam semesta seperti yang kita lihat di film fiksi ilmiah. Apa yang dipahami ilmu pengetahuan modern dari kata keabadian adalah memperlambat penuaan, menunda kerusakan sel yang terjadi seiring waktu, dan yang terpenting, memperpanjang masa hidup sehat. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan saat ini tidak berusaha untuk sepenuhnya menghilangkan kematian, melainkan mencoba memahami mekanisme kehancuran biologis yang kita sebut penuaan dan mengobatinya seperti sebuah penyakit. Untuk memahami mengapa tubuh kita mulai runtuh, kita perlu turun ke skala mikroskopis, ke dunia sel. Saat kita muda, tubuh kita seperti pabrik yang bekerja dengan sempurna. Bagian yang rusak segera diperbaiki atau dihancurkan. Namun, seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya mulai rusak di pabrik ini. Setiap hari, karena sinar matahari, stres, kesalahan pola makan, dan oksigen yang kita hirup, kerusakan kecil menumpuk di sel kita. Kode genetik kita, yaitu asam deoksiribonukleat, rusak, protein kita memburuk, dan mitokondria yang menghasilkan energi untuk sel kita mulai gagal. Dalam dunia sains, titik tergelap dari kehancuran ini disebut penuaan seluler, atau sel zombie. Sel-sel zombie ini tidak mati dan tidak berguna. Mereka hanya tinggal di dalam tubuh, menyebarkan peradangan toksik di sekitar mereka dan meracuni tubuh dari dalam. Apa yang kita sebut penuaan adalah saat sel-sel zombie dan kerusakan ini mengambil alih tubuh. Untuk memahami bagaimana sel menjadi zombie, kita harus melihat obsesi terbesar sains dalam beberapa tahun terakhir, yaitu telomer. Anda tahu potongan plastik kecil di ujung tali sepatu yang mencegah tali tersebut terurai. Nah, di ujung kromosom kita, yaitu informasi genetik kita, terdapat tutup pelindung yang fungsinya persis sama. Ini disebut telomer. Setiap kali sel dalam tubuh kita membelah dan memperbarui diri, telomer ini menjadi sedikit lebih pendek. Seiring berjalannya waktu, tutup ini menjadi sangat pendek sehingga sel tidak lagi dapat membelah dan penuaan pun dimulai. Namun, para ilmuwan menemukan celah di sini. Sebuah enzim khusus yang disebut telomerase. Enzim ini memiliki kemampuan untuk memperpanjang kembali telomer yang memendek. Dan jika kita dapat mengontrol enzim ini dengan cara yang benar, kita dapat sepenuhnya menghilangkan batas pembelahan sel. Ini adalah secercah harapan besar pertama di laboratorium. Jadi, apakah pelakunya hanya telomer yang memendek? Ketika kode genetik kita terlibat, masalahnya menjadi jauh lebih kompleks dan menarik. Ketika para ilmuwan mempelajari orang-orang dan keluarga yang hidup sehat hingga usia 100 tahun, mereka menemukan bahwa orang-orang ini memiliki gen yang beruntung. Ada beberapa gen khusus dalam tubuh mereka yang melakukan perbaikan asam deoksiribonukleat jauh lebih baik dan membuat mekanisme pemeliharaan sel bekerja dengan sempurna. Misalnya, gen FOXO3 atau kelompok protein yang disebut sirtuin memiliki efek luar biasa dalam memperlambat laju penuaan. Namun, jangan terlalu bersemangat dulu. Penelitian telah menunjukkan bahwa tidak ada satupun gen ajaib yang dapat disuntikkan ke dalam manusia untuk menjadikannya abadi. Penuaan bukanlah satu nada, melainkan simfoni besar dan kompleks yang dimainkan oleh ribuan gen. Jika tidak ada gen keabadian tunggal, apa sebenarnya yang dikejar oleh para ilmuwan yang menghabiskan miliaran dolar di laboratorium raksasa itu? Secara mendasar, mereka memiliki 4 tujuan. Membersihkan sel-sel zombie beracun di dalam tubuh, mempercepat mekanisme perbaikan sel secara maksimal, meningkatkan generasi jaringan, dan yang paling penting, meremajakan sel dalam arti yang sebenarnya. Ketika mereka mencapai tujuan keempat ini, dunia sains terguncang. Pada tahun 2006, ilmuwan Jepang peraih Nobel, Shinya Yamanaka, berhasil mengembalikan sel dewasa yang sudah tua kembali ke titik nol, persis seperti sel induk bayi yang baru lahir, dengan menggunakan 4 protein khusus. Penemuan yang disebut faktor Yamanaka ini membuktikan bahwa jam biologis tidak hanya dapat diperlambat, tetapi juga dapat diputar mundur. Hal-hal mulai beralih dari fiksi ilmiah menjadi sesuatu yang serius.
Berkat faktor Yamanaka, ya, sangat mungkin untuk menghapus tanda-tanda penuaan sel dan meremajakannya dalam cawan Petri di lingkungan laboratorium. Mereka bahkan telah mencobanya dalam eksperimen hewan dengan nama pemrograman ulang parsial dan mengamati peremajaan pada jaringan otot dan saraf mata tikus. Namun, hasil ini tidak segera membuat kita abadi. Karena mengatur ulang satu sel tidaklah sama dengan mengatur ulang organ manusia kompleks yang terdiri dari triliunan sel. Jika Anda memberikan gen peremajaan ini ke dalam tubuh secara tidak terkendali, sel tidak akan tahu di mana harus berhenti dan peremajaan ini dapat dengan cepat lepas kendali dan berubah menjadi tumor kanker yang sangat besar. Menyesuaikan garis tipis antara kemudaan dan kanker adalah keseimbangan paling berbahaya yang sedang dicoba untuk dipecahkan oleh sains saat ini. Untuk menghindari semua bahaya ini dan memanipulasi genetika manusia secara langsung, kita memiliki senjata yang sempurna. Teknologi CRISPR. Teknologi ini adalah gunting molekuler revolusioner yang memungkinkan kita memotong dan menempel pada kode genetik kita seperti pengolah kata. Secara teoritis, di masa depan kita bisa menemukan gen cacat yang menyebabkan penuaan atau penyakit, memotongnya dengan CRISPR, dan menggantinya dengan gen sehat yang akan membuat kita hidup lebih lama. Kedengarannya luar biasa, tapi batas biologis terpenting di sini adalah ini. Penuaan bukanlah peristiwa gen tunggal. Biologi adalah jaringan yang sangat kompleks. Gen yang Anda sentuh untuk mencegah penuaan mungkin secara tidak sengaja menghentikan kerja otak Anda atau merusak jantung Anda. Mengubah gen itu mudah, tetapi memprediksi efek kupu-kupu dari perubahan itu hampir mustahil. Karena menerapkannya pada manusia sangat berisiko, mari kita lihat eksperimen pada hewan. Bagaimana hasilnya di sana? Hasilnya benar-benar mempesona. Di lingkungan laboratorium, masa hidup cacing gelang yang dimodifikasi secara genetik meningkat 100%, yaitu 2 kali lipat. Dalam eksperimen pada tikus, terbukti bahwa dengan pembatasan kalori, yaitu menjaga hewan pada batas rasa lapar tertentu, jalur metabolik berubah dan tikus tersebut hidup jauh lebih lama dan lebih sehat. Bahkan ketika mereka menggabungkan sirkulasi darah tikus tua dengan tikus muda, terjadi peremajaan yang nyata pada organ tikus tua. Namun, aturan sains yang dingin dan kejam tidak boleh dilupakan di sini. Segala sesuatu yang berhasil pada tikus tidak akan memberikan hasil yang sama pada manusia seberat 100 kg yang kompleks. Kita bukanlah tikus raksasa, karena analogi atau perumpamaan yang kita buat di awal sebenarnya salah. Penuaan bukanlah sebuah penyakit tunggal. Tidak ada satu tombol ajaib, satu pil, atau satu vaksin yang bisa menghentikannya. Penuaan adalah proses evolusi berlapis-lapis di mana ratusan sistem yang berbeda dalam tubuh runtuh secara bersamaan, perlahan, dan saling mempengaruhi. Tubuh manusia bukanlah mobil atau mesin mekanik yang bagiannya bisa diganti saat rusak. Tubuh manusia adalah ekosistem yang terus berubah, cair, dan sangat kompleks di mana setiap bagian mempengaruhi bagian lainnya. Anda tidak bisa membuat sebuah ekosistem menjadi abadi hanya dengan satu sentuhan. Itulah sebabnya, bagi sebagian besar dunia sains yang serius dan laboratorium yang rasional saat ini, tujuan utamanya bukanlah kehidupan abadi. Tujuan utamanya adalah konsep yang disebut dalam kedokteran sebagai masa hidup sehat atau health span. Yang penting bukanlah manusia hidup selama 150 tahun dan menghabiskan 50 tahun terakhirnya terbaring di tempat tidur, kehilangan ingatan, dan kesakitan di rumah sakit. Yang penting adalah manusia bisa hidup sehat sampai usia 100 tahun, masih bisa bermain tenis, memenuhi kebutuhannya sendiri, dan dengan pikiran yang jernih. Ilmu pengetahuan bekerja untuk memperpanjang kesehatan dalam tahun-tahun tersebut, daripada sekadar memperpanjang jumlah tahun dalam hidup. Pertanyaan ini membawa kita keluar dari laboratorium dan melemparkan kita tepat ke tengah peradaban manusia. Jika manusia mulai hidup rata-rata 150 tahun, bagaimana ekonomi akan menanggungnya? Bagaimana sistem pensiun yang saat ini berusia 65 tahun akan membayar gaji kepada orang yang akan hidup selama 150 tahun? Apakah orang-orang akan mulai kuliah lagi pada usia 90 tahun? Bagaimana sumber daya air, pangan, dan energi di planet ini akan cukup untuk begitu banyak orang saat populasi meningkat secara eksponensial? Lebih menarik lagi, apakah kita akan memperdebatkan keabadian ini di masa ketika tanah digantikan oleh koloni Mars di langit? Titik ini melampaui batas teknologi dan berubah menjadi krisis sosiologis yang sangat besar, sebuah desain peradaban. Dan tepat di jantung desain peradaban ini terdapat pertanyaan etika yang paling gelap dan paling membakar. Apakah hidup lebih lama benar-benar mungkin bagi semua orang? Bahkan saat ini, ketika ada miliaran orang di dunia yang tidak memiliki akses ke air bersih dan obat-obatan dasar, siapa yang akan memiliki hak ketika teknologi untuk hidup 150 tahun muncul? Jika terapi peremajaan genetik ini menghabiskan biaya jutaan dolar, apakah hanya 1% orang terkaya di dunia yang akan menantang kematian? Bukankah ketimpangan di dunia saat itu bukan lagi sekadar perbedaan ekonomi, melainkan berubah menjadi sistem kasta biologis,
tatanan tuan dan budak yang baru. Keinginan untuk hidup lama dan pencarian keadilan kemanusiaan akan berbenturan secara mematikan. Ketika kita menyatukan semua gen, telomer, eksperimen hewan, dan krisis filosofis ini, kita dapat memberikan jawaban atas pertanyaan utama kita dengan jelas. Apakah keabadian genetik mungkin? Menurut realitas ilmiah saat ini dan masa depan dekat, tidak. Keabadian atau ketidakterkalahkan yang sebenarnya belum ada di atas meja. Alam telah diprogram untuk membersihkan sistem dengan penghapus terakhir yang disebut kematian. Namun di sisi lain, memperlambat penuaan, menghentikan kerusakan sel pada tingkat seluler, dan menarik masa hidup sehat manusia ke tingkat yang belum pernah terlihat dalam sejarah bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan subjek sains dan investasi yang nyata. Melihat usia 120 tahun dengan sehat bisa menjadi hal yang biasa bagi generasi mendatang. Sejak manusia ada, mereka takut akan kematian dan mencari cara untuk melarikan diri darinya. Raja-raja menaruh emas di makam mereka, kaisar mati mencari ramuan keabadian. Hari ini, kita melanjutkan pencarian yang sama di bawah mikroskop, dengan gunting genetik. Mungkin tujuan akhir manusia di alam semesta ini bukanlah untuk mengalahkan kematian sepenuhnya dan membekukan sistem. Mungkin pencapaian besar yang sebenarnya adalah bisa memulai masa tua dan rasa sakit sedikit lebih lambat, bisa tinggal di bawah sinar matahari sedikit lebih lama sebelum memasuki ruangan gelap itu. Mungkin keabadian bukanlah hidup selamanya. Mungkin keabadian berarti hanya bisa hidup lebih lama secara nyata dan bebas. Jadi, apa pendapatmu? Jika kamu diberi jaminan untuk hidup sehat selama 150 tahun, apakah kamu akan menggunakan hak itu? Ataukah kamu lebih suka tetap setia pada aturan lama alam? Bagikan pemikiran dan ketakutanmu kepada kami di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi untuk terus menemukan rahasia kehidupan dan masa depan.